Saya nikahkan engkau, Jong Muhammad bin dengan Ananda Adinda Haidi binti dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Haidi binti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah khair ya, insyaallah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, semangat untuk terus belajar, serta senantiasa dalam ridhonya. Baik anak-anak, di awal video tadi kita sudah melihat bersama-sama sebuah ilustrasi dari proses munakahah atau pernikahan. Ya, karena pada bab ini nanti kita akan bersama-sama belajar materi tentang pernikahan dalam Islam. Menarik bukan? Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari materi ini? Tentunya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu supaya kita bisa mengintegrasikan pengertian dari pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian perceraian, rujuk, iddah, talak, mahram nikah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa merumuskan hikmah dari adanya pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian adanya rujuk dan perceraian. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa menunjukkan hukum pernikahan, walimah, rujuk, iddah, serta perceraian. Kemudian yang keempat, supaya kita bisa menunjukkan syarat dan rukun dalam pernikahan dan perceraian. Kemudian yang kelima, supaya kita dapat menjelaskan jenis pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian yang keenam, supaya kita bisa menjelaskan hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Kemudian yang ketujuh, kita bisa merumuskan hikmah dari adanya pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedelapan, mempraktekkan proses pernikahan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, itu tadi anak-anak gambaran dari tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Nah baik, seperti biasa sebelum ibu melanjutkan ke penjelasan materi, mari kita tadarus bersama-sama. Yang mana ayat-ayat ini terkait dengan pernikahan. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Nah, alhamdulillah kita telah selesai membaca ayat-ayat atau dalil terkait dengan pernikahan. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan. Apa sih pengertian pernikahan itu? Secara bahasa, nikah berasal dari kata munakahat yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketentuan Allah. Pernikahan juga bisa diartikan sebagai suatu perjanjian atau sebuah akad ijab qabul seorang pasangan laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungannya sebagai pasangan suami istri yang sah. Tentunya dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada di dalam syariat Islam. Nah, kemudian terkait dengan hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Nah, hukum menikah menjadi wajib adalah bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Sedangkan bila dia tidak menikah maka akan dikhawatirkan terjerumus dalam sebuah perzinahan. Nah, untuk orang yang demikian maka hukum menikah menjadi wajib. Kemudian hukum menikah menjadi sunnah yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskan kepada perzinahan. Jadi seorang itu telah mampu, akan tetapi dia masih bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Hukumnya makruh yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah tetapi ia belum mempunyai bekal secara lahir maupun batin dalam pernikahannya nanti. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi haram bagi orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Kemudian tujuan menikah. Secara umum tujuan menikah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik pria ataupun wanita, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan secara umum tujuan pernikahan dalam Islam adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, mawaddah warahmah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya. Kemudian yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah," dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga,
untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menikah ini akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Yang kelima yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang artinya, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak mengenal istilah pacaran, akan tetapi dikenal dengan nama hitbah. Hitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang atau oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama hitbah, seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan perjanjian untuk melakukan suatu pernikahan. Hal yang perlu disadari oleh pihak-pihak yang melaksanakan hitbah adalah selama masa hitbah mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim berlaku pula bagi mereka yang berada dalam masa hitbah. Adapun wanita-wanita yang haram dipinang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak ruj'i, dan wanita yang sudah dihitbah tadi. Kemudian yang kedua, yang haram dipinang dengan cara terus terang tetapi boleh dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam masa iddah wafat dan wanita yang ada dalam masa iddah talak bain. Nah, kemudian rukun dan syarat nikah. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah tersebut. Mari kita cermati yang pertama yaitu rukun nikah. Rukun nikah harus ada 5 hal. Yang pertama yaitu calon suami, kemudian calon istri, kemudian adanya wali, kemudian adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir adanya ijab dan qabul. Nah, syarat-syaratnya calon suami harus beragama Islam tentunya, kemudian atas kehendak sendiri, kemudian bukan muhrim dan tidak sedang ihram atau haji. Kemudian syarat untuk calon istri, yang pertama yaitu juga beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat untuk wali harus mukallaf atau Islam, dewasa serta sehat akalnya. Kemudian laki-laki yang merdeka. Kemudian dia adil serta tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian adanya 2 orang saksi, syaratnya yaitu sama sebagaimana nomor 3 tadi, sebagaimana syarat wali. Kemudian yang kelima, adanya ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Nah, anak-anak, mari kita saksikan bagaimana sih proses ijab qabul. Saya nikahkan anak saya Rika Puspita Dewi dengan kamu dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai. Saya terima nikahnya anak ayah Rika Puspita Dewi dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai. Barakallahu li walakum. Bagaimana Pak Saksi?
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ilustrasi atau gambaran dari proses ijab qabul. Yang perlu diketahui di sini, perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya itu tidak sah. Kemudian saksi harus benar-benar adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah seorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Kemudian tentang wali nikah ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan nasab adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ayah kandung. Maka dari itu ayah tiri tidak sah untuk menjadi wali. Yang kedua, kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Kemudian yang ketiga ada saudara laki-laki sekandung. Kemudian saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Sedangkan wali hakim yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kantor kepala urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, wali nasab benar-benar tidak ada sehingga harus menggunakan wali hakim. Kemudian yang kedua, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. Yang ketiga yaitu wali yang lebih dekat atau wali akrob bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Kemudian yang keempat, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Yang kelima, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Dan yang keenam, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Dan yang terakhir, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Nah, wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah dengan seorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Nah, kemudian setelah selesai akad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Nah, kira-kira apa nih hukum walimah? Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang mahram. Apa sih mahram dan siapa saja mahram dan bukan mahram kita? Mari kita simak.
Nah, itulah anak-anakku semua gambaran dari mahram atau siapa saja yang haram untuk kita nikahi, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23. Kemudian, kewajiban suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri tentu harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup rumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami istri yang bersangkutan. Secara umum kewajiban suami yang pertama yaitu memberi nafkah berupa pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakannya secara maksimal. Yang kedua yaitu bergaul dengan istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh. Kemudian untuk kewajiban istri yang pertama yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga yaitu mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Kemudian yang keempat memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Dan yang terakhir bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Yatasa'alun. Anin naba'il azim. Alladhihum fihi. Alladhihum itu betul kan nih? Betul. Mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Nah, itulah anak-anakku terkait materi pada pertemuan hari ini. Apabila nantinya ada yang belum paham dan ada pertanyaan terkait materi-materi yang telah disampaikan, maka Ibu minta untuk nantinya kita diskusikan di dalam Google Classroom. Baik anak-anakku, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.